Loha Sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel. Sebelum hadirnya tank-tank modern di lingkup TNI Angkatan Darat, tank AMX-13 lah yang menjadi tumpuan kavaleri TNI Angkatan Darat untuk menggempur pertahanan lawan. Lahirnya tank AMX-13 tak lepas dari kebangkitan kembali industri militer Prancis pasca Perang Dunia Kedua yang dibiayai oleh Amerika Serikat. Segenap persenjataan termasuk industri militer Prancis dibangun kembali lewat Marshall Plan atau MP dan Mutual Defense Assistance Acts atau MDAA pada tahun 1949. Selain dari MP dan MDAA, pembiayaan industri militer Prancis disokong lewat kerjasama dalam Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dalam kurun tahun 1950 sampai dengan 1967. Amerika merogoh kocek hingga 36 miliar US dollar untuk anggota-anggota NATO termasuk Prancis. Lantaran dalam perjanjian MDAA, Prancis tak bisa menggunakan alutsista bantuan Amerika untuk memfasilitasi atau mempasifikasi perlawanan di Vietnam. Prancis hanya bisa memanfaatkan bantuan dana dan transfer teknologi dari Paman Sam. Molinier mendesain AMX dengan kegunaan sebagai perbantuan untuk meredam perang di Vietnam. Sasis buatan Forges et Chantiers de la Méditerranée atau FCM lalu dievaluasi DEVA pada bulan Juni 1950-an. Hasilnya, desain tank ringan dengan postur yang memungkinkan bisa dibawa pesawat angkut untuk transportasi jarak jauh. Meski ringan, AMX-13 diperkuat lapisan baja setebal 10 mm di buritan dan 40 mm di bagian samping, depan, serta turretnya. Spesifikasinya juga disempurnakan dengan persenjataan utama meriam 75 mm SA-50. Senjata pendukung lainnya yang turut dipasang adalah dua pucuk senapan mesin 7,62 mm serta dua pelontar granat asap di dua sisi kubahnya. Untuk membuatnya bisa melaju dengan lincah, AMX-13 dipasok mesin berbahan bakar bensin Sofam 8 silinder dan ditopang sejumlah batangan suspensi torsi. Hasilnya, AMX-13 bisa berlari hingga kecepatan maksimal 60 km per jam. Dari segi rancangan dan bobotnya, AMX-13 termasuk dalam kelas tank ringan yang desainnya mulai dikerjakan pada tahun 1946. AMX-13 sendiri sudah diproduksi dalam jumlah total 7.700 unit selama periode tahun 1952 sampai dengan 1987. Dalam perkembangannya, sejak 1960, AMX-13 sudah mengglobal dan muncul dalam 11 varian. Banyak negara mulai meliriknya termasuk Indonesia. TNI Angkatan Darat pada 1960 lalu membeli 175 unit varian AMX-13 yang perbedaannya dari versi asli terletak pada kubah FL11 dengan meriam 75 mm yang lebih pendek dari varian awal. Sementara 10 unit lainnya yang dikirimkan Prancis ke Indonesia pada 1961 berupa AMX-13 PDP. Perbedaan dari versi aslinya terletak pada lapisan baja di anjungan yang lebih mirip bentuk gunting. Tank-tank itu dibeli kala Presiden Soekarno sedang mengkampanyekan operasi Trikora atau Trikomando Rakyat untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Sementara 130 unit AMX-13 bekas Belanda yang dikirimkan ke Indonesia pada kisaran tahun 1977 sampai dengan 1978
adalah varian AMX13-105. Varian ini memiliki bentuk haluan yang sudah direvisi untuk versi ekspornya, serta tambahan peredam suhu panas di laras meriamnya. AMX-13 yang kini dioperasikan oleh kavaleri TNI Angkatan Darat telah mengalami program retrofit di Direktorat Peralatan Bengkel Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat pada tahun 1995. Retrofit AMX-13 mencakup pemasangan mesin Detroit diesel DDA GM6V53T 6 silinder 2 langkah turbocharger dengan daya sebesar 290 atau 2800 rpm dan torsi 91,67 atau 1600 rpm yang mampu meningkatkan power weight rasio dan pemakaian bahan bakar lebih hemat. AMX-13 menggunakan transmisi otomatis ZF5WG 180 dengan 5 percepatan maju dan 2 percepatan mundur. Hal ini tentu lebih memudahkan pengoperasian tank tersebut. Untuk suspensi mengadopsi tipe hydropneumatic atau Dance Lost Truth, meningkatkan kemampuan lintas medan dan mampu menambah kenyamanan awak pada tank tersebut. Cukup sekian yang dapat admin sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila kalian suka video ini, silahkan kalian tekan tombol like, comment, share, and subscribe AF channelnya ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.